nyatakan kepada orang kecil. Apa maksudnya semuanya itu? Tidak terlalu jelas di dalam perikop ini. Untuk mendapatkannya, kita harus merujuk ke ayat-ayat sebelumnya. Ketika Yesus mengatakan, "Aku bersyukur sebab semuanya itu engkau sembunyikan." Semuanya itu yang mana? Yang bagaimana? Nah, itu ada di ayat-ayat sebelumnya, tapi tidak ada dalam perikop bacaan Injil hari ini. Nah, apa yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya? Yang pertama, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Hal-hal ini disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, yang masuk dalam semuanya itu adalah penerimaan atas utusan Tuhan. Yesus menyebut di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, Yohanes datang, ia tidak makan dan minum, tapi orang-orang bilang, kalian bilang, ia kerasukan setan. Selanjutnya Yesus datang, Yesus makan dan minum, dan orang cuma bilang, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Orang tidak mampu menerima Tuhan. Orang tidak menerima Tuhan. Orang tidak menerima utusannya. Mungkin mereka merasa pandai dan bijak, sehingga tidak perlu nasihat dan petunjuk dari utusan-utusan Tuhan. Maka hal kerajaan surga tersembunyi bagi mereka. Demikian juga disebut, sesungguhnya ada banyak mujizat dan tanda heran terjadi di kota-kota. Disebut di situ kepada Sodom dan Gomora. Tuhan justru berkenan. Tuhan mengecam kota-kota di mana ia berkarya, membuat tanda-tanda dan mujizat, tapi mereka tidak bertobat, tidak percaya. Mungkin kota-kota itu merasa bijak dan pandai. Saudara-saudari, semua ini Tuhan sembunyikan. Mungkin karena mereka merasa bijak, merasa pandai, sok bijak dan sok pandai. Atau karena mereka tidak lagi takut akan Allah. Orang-orang yang disebut semuanya itu. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7, Tuhan berkata, melalui penulis kitab Amsal tentunya, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Jangan merasa pandai dan bijak, jangan juga sok pandai dan sok bijak, karena kasihan juga. Disebut sendiri oleh Yesus, rahasia dan pengertian tentang kerajaan Allah disembunyikan bagimu. Sudah disembunyikan, sudah begitu, Yesus masih bersyukur atas itu. Kan ditulis di sini, aku bersyukur sebab semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan pada orang kecil. Jadi dia sudah tidak mendapat pengertian, dan ketidakpengertiannya itu juga disyukuri oleh Tuhan, oleh Yesus. Kasihan sekali kalau kita demikian. Nomor 2, ibu bapak, saudara-saudari, kita ini manusia terbatas. Kita bisa letih, bisa lesu, bisa berbeban berat. Orang bilang hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita fit, kuat dan semangat, dalam keadaan nyaman dan lega, tapi kadang kita letih, lesu dan berbeban berat juga. Sudah demikian, dunia tidak menentu lagi. Kita sudah terbatas dan lemah, sementara dunia ini juga tidak menentu.
Masalah bisa datang kapan saja, kesulitan bisa datang kapan saja, bencana bisa terjadi kapan saja, perang bisa pecah kapan saja. Dalam keadaan ini, kepada siapa lagi kita akan pergi? Kepada siapa kita harus mengadu? Tidak bisa lain, kita hanya dapat lari dan mengadu kepada Tuhan. Pemazmur pernah berkata, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan." Rasul Petrus pernah berkata, "Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Umat yang terkasih, hari ini mari kita pinjam kata-kata mereka itu dan mari kita ucapkan bersama. Dari jurang yang dalam kita berseru kepada Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Ayo ucapkan kata-kata ini dari rumah. Kita minta belas kasih Tuhan untuk kita yang lemah, untuk dunia yang porak-poranda dan gampang untuk hancur. Kita berdoa supaya Tuhan mengasihani kita. Mari kita ucapkan, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nomor yang ketiga, coba perhatikan bacaan Injil hari ini. Sebelum Yesus mengucap, "Marilah, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesuh dan berbeban berat," Ia berdoa kepada Bapa. Di ayat-ayat awal dari perikop ini, dia ucapkan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Sesudah dia bersyukur, sesudah dia berdoa, barulah dia katakan, "Marilah, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat." Kita semua, masing-masing kita juga dipanggil untuk menjadi tempat bagi yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan untuk itu kita harus mengambil waktu untuk berdoa dan bersyukur lebih dahulu. Kita tidak dapat memberikan apa-apa. Kita tidak dapat membasuh luka orang, meringankan keletihan dan kelesuannya, meringankan bebannya, kalau kita sendiri tidak punya tempat untuk charge. Bagaikan HP, kalau kita sudah lowbat, kita harus charge dalam doa, bertemu, berjumpa dan mengalami Tuhan. Barulah kita juga dapat memberikan, mengurangi keletihan, kelesuhan dan beban dari orang lain. Kita tidak mungkin melegakan orang. Kita tidak mungkin menyemangati orang lain. Kita tidak mungkin meringankan beban orang kalau kita sendiri tidak mengalaminya lebih dahulu. Dan untuk dapat mengalami itu, kita harus masuk di dalam keheningan doa dan ucapan syukur.